Halo, jumpa lagi bersama saya Maya Sariuningsi dalam materi aritmatika sosial part kedua. Dalam part kedua ini jangan lupa kalian subscribe dan like ya videonya. Oke, kita langsung masuk saja. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu memahami tentang apa saja. Jadi kalian harus mampu memahami tentang raba itu rabat, bruto, tara, neto, pajak, bunga tabungan, dan bagaimana cara menghitungnya. Sebenarnya raba, bruto, tara, neto, pajak, bunga tabungan ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Memang aritmetika sosial ini ada sangat nyata dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Oke, rabat. Nah, kalau dalam aritmatika namanya rabat. Tapi kalau dalam kehidupan yang sering tidak asing, apalagi kalau kalian hobi berbelanja, itu namanya diskon ya. Apalagi anak-anak cewek pasti sangat hafal yang namanya diskon ya. Diskon itu apa? Potongan harga. Jadi rabat itu apa? Ya rabat ya potongan harga atau pengurangan dari harga yang seharusnya dibayar. Contoh, dalam suatu mall bertuliskan harga pada barang diskon itu 30% untuk tas dengan harga awal tas tadi 180.000. Nah, hitunglah berapa harga tas tersebut sesudah memperoleh diskon. Langsung dong mikir otak kita, kalau kita mau membeli barang lihat ada diskon 50%, plus 20%, pasti otak kita langsung ngitung ya berapa. Sama kayak ini sudah lumrah dalam kehidupan kita. Jadi harga tas sesudah diskon itu didapatnya bagaimana? Jadi harga awal tas 180.000 dikurang dengan harga yang sudah didiskon. Jadi 30% dikali ke 180.000. Nah, 30 per 100 dikalikan 180.000. Nah, nolnya kita coret 2. 3 kali 8 itu 54. Nah, tambahkan nolnya. 1, 2, 3, 54.000. Nah, jadi 180.000 dikurang diskonnya dapat potongan harganya 54.000 ya. Rabatnya ternyata 54.000. 180.000 dikurang 54.000 itu hasilnya 126.000. Jadi rabat atau diskon yang kita dapat dari membeli tas itu adalah 54.000. Harga tas itu setelah mendapatkan diskon itu adalah 126. Oke, next kita masuk ke bruto, tara, neto. Bruto, tara, neto ini adalah 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena kenapa? Karena sangat erat ya. Bruto itu adalah berat kotor atau berat barang yang ditambah dengan berat pembungkus. Contohnya kayak beras ya. Kalau kalian beli beras, nggak mungkin dong beras itu nggak dibungkus, tumpah kalau nggak dibungkus. Jadi kalau kalian beli beras, satu karung ada tulisannya 5 kilo, 10 kilo, atau 20 kilo, itu adalah berat brutonya, berat kotornya. Jadi jangan heran kalau berat kok nggak sama ya. Kalau beras itu tulisannya 20 kilo pas ditimbang kok kalau nggak pakai karung berasnya kok nggak sesuai ya. Ya memang karena itu adalah brutonya ya. Brutonya 20 kilo. Nah kalau dikurangi kan misalkan taranya nih berapa persennya, misalkan jadinya kalau ditimbang cuma 19 kilo, berarti taranya atau berat pembungkusnya itu ya 1 kilo gitu. Jadi bruto adalah berat kotor, berat barang yang ditambah dengan berat pembungkus, sedangkan itu berat barangnya saja, berat bersihnya saja. Tara itu adalah berat tambahan, contohnya kotak atau pembungkus seperti itu ya. Jadi bruto itu adalah neto ditambah tara, berat bersih ditambah berat pembungkus. Oke, masuk ke contoh soal. Jadi ada seorang pedagang nih membeli beras 5 karung. Nah, satu karung beras itu beratnya masing-masing 50 kilo dan taranya masing-masing 1%. Dalam satu karung itu beratnya 50 kilo, taranya 1%. Nah, si pedagang ini beli 5 karung. Berapa rupiah pedagang itu harus membayar jika harga setiap kilo beras tersebut 6.000 rupiah? Nah, kalau ditanya per kilo, berarti otomatis dia mau minta berat bersihnya si beras. Nah, cara mencari berat bersihnya si beras atau netonya si beras, kita cari dulu berat bruto. Keseluruhannya berapa, ada 5 karung itu, taranya berapa, baru kita bisa dapat netonya. Kemudian bisa kita dapat berapa yang harus dibayarkan ya.
Berat brutonya dulu 5 karung dikali 50 kilo. Satu karung kan 50 kilo. 5 kali 50 250. Taraknya 1%. Taraknya 1%, 1/100. 1% itu 1/100 dikali berat total brutonya tadi 250. Nah, tarak totalnya berarti 2,5 kilo. Ya. Neto. Dari mana kok dapat 2,5 kilo? Nggak usah pusing. 1/100 dikaliin 250. Nolnya hapus, coret 1, tinggal 25 kali 1, 25 dibagi 10, 2,5 ya. Terus baru kita bisa dapat netonya. Bruto dikurang tarak, berat kotor dikurang berat pembungkus, dapatlah berat bersihnya. 250 dikurang 2,5, 247,5 kilo. Nah, jadi sudah dapat berat bersihnya, kaliin aja dengan harga per kilo tadi. Harga per kilonya berapa? 6.000. 247,5 kilo dikalikan 6.000. Dapatlah, jadi pedagang itu harus membayar 1.485.000. Mudah kan? Oke, kita masuk ke bunga nih sekarang. Jadi kalau kalian sering nabung ke bank, otomatis kalian nggak pernah asing istilahnya bunga ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang bunga tunggal. Jadi memperoleh bunga hanya dari modalnya saja, sementara bunganya tidak berbunga lagi. Bunganya dari modal itulah, nggak berbunga, nggak misalkan ya dari modal keluar bunga, dari bunga itu berbunga lagi, enggak. Jadi dari modal keluarlah bunga, dan bunga itulah saja disebut bunga tunggal ya. Untuk rumus perhitungan bunga itu adalah B-nya itu adalah bunga, W-nya itu waktu lamanya menabung dalam tahun. Ya, jadi di sini rumusnya untuk besar bunga dalam 1 tahun ya. P-nya itu persen bunga, U-nya itu uang yang ditabung. Uang awal yang ditabung itu berapa? U-nya itu adalah uang awal yang ditabung. Contoh, ya. Afifah akan menabung di bank dengan bunga 15% setahun. Jadi dalam 1 tahun bunganya 15%. Apabila yang ditabung, jadi uang awal dia nabung itu 1.250.000. Hitunglah bunga yang diterima sesudah kurun waktu 10 bulan. Jadi kira-kira dia berpikir, kira-kira sudah 10 bulan nih nabung, berapa ya bunga yang diterima kira-kira. Nah, jadi mudah. Jadi 10/12. Kenapa 10/12? Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi 10 bulan per 12 bulan dikali 15% ya. 10/12 bulan dikali 15% itu 15/100 ya, dikali dengan uang tabungan awalnya 1.250.000 ya. Kita coret nolnya ya. Kemudian 12 sama 15 ini kita coret sama-sama dibagi 3. Ini 15 dibagi 3 itu 5, 12 dibagi 3 itu 4, 10 sama 4 sama-sama kita bagi ya. 10 bagi 4 itu 2,5. Jadi 2,5 kali 5 kali 12.500 dapatnya 156.250. Ini adalah bunga dalam waktu 10 bulan, hanya bunganya saja. Kalau kalian pengen tahu berapa jadi total duit tabungan Afifah selama 1 bulan, nah lagi ya pertanyaannya, berapa total duit Afifah setelah 10 bulan, berarti jumlahin bunga yang didapat tadi. Jadi 1.250.000 tadi ya, ditambahin bunganya 156. Nah, ini kalau mau nanya duit totalnya. Nah, 6, 10, 4, 1.406.000 itu total duit Afifah selama 10 bulan. Kalau yang ditanya bunganya saja, bunganya tadi yang kita cari yang di awal tadi 156.250. Paham ya? Oke, masuk ke pajak. Pajak itu merupakan iuran wajib masyarakat terhadap negara yang sudah dilandasi oleh undang-undang.
Jadi kita sebagai warga negara harus menjadi warga yang taat wajib bayar pajak dengan tidak membalas jasa secara langsung yang dipakai guna untuk membiayai pengeluaran umum. Contohnya apa? Misalnya mau membenarkan jalan, itu menggunakan uang pajak ya. Membenarkan fasilitas, misalkan lampu di jalan putus, itu diganti, atau mau pasang lampu jalan biar tidak gelap ya, atau jalan yang sudah berlubang mau diaspal kembali, itu pakai uang pajak ya. Jadi pajak ini ada dua macam, ada dua jenis, ada PPH dan PPN. PPH itu yang bagaimana? PPH itu biasanya PPH itu pajak yang dikenakan kepada orang yang sudah bekerja. Kepada orang yang sudah bekerja saja, baik di perusahaan swasta ataupun pegawai negeri, ya. Ya, dikenakan pajak penghasilan. Jadi gajinya itu dipotong. Ada pajaknya. Ya, berapa persen itu tergantung. Kalau swasta berapa persennya tergantung dari perusahaan ya. Kalau dia PNS tergantung dari ketetapan pemerintah sesuai dengan golongan dan jabatan. Terus apabila kita belanja ke toko nih, ke minimarket yang di dekat-dekat rumah, atau makan di suatu restoran atau tempat lainnya, kalau kalian lihat struk pembayarannya itu akan ada namanya PPN. PPN itu adalah pajak pertambahan nilai. Jadi harga awalnya ini 1.500, PPN-nya kena 10%, misalkan 105 makanan itu misalnya harganya 1.500, PPN-nya 10%, berarti 150 rupiah. Berarti yang kita harus bayar berapa? 1.650 rupiah. Sudah kena PPN, itu sudah kena pajak makanan itu ya. Oke, contoh ya, paman memperoleh gaji nih sebulan dengan sebesar 1.450.000. Nah, dari gaji itu ada penghasilan yang tidak kena pajak. Jadi dari 1.450.000 itu ada penghasilan yang tidak kena pajak, yaitu 360.000. Jika besar pajak penghasilan atau PPH-nya adalah 10%, maka berapa gaji yang diterima paman dalam sebulan? Kita kurangi dulu ya. Besar penghasilan yang kena pajaknya berapa sih? Kan tadi ada yang tidak kena pajaknya 360. Jadi 1.450 kita kurangkan dengan 360, itu didapatlah 1.090.000. Oh, jadi yang kena pajak ini 1.090.000. Nah, kita hitung. Tadi PPH-nya 10%. Jadi 10 per 100 dikaliin 1.090.000. Berapa? 109.000. Baru kita kurangin total gaji dia 1 bulan, jadi 1.450.000 dikurang 109, dapatlah 1.341.000. Jadi itulah yang diterima paman dalam 1 bulan ya. Contoh kedua, Danang tuh mau beli laptop seharga 4.600.000 dan dikenakan PPN sebesar 10%. Berapa rupiah Danang harus membayar laptop tersebut? Nah, jadi gampang, 10% dari 4.600.000. Jadi 10 per 100 dikali 4.600.000. 100 yang dicoret ya. Jadi PPN-nya itu 460.000, dijumlahin 460.000 ditambah 4.600.000 tadi, dapatlah 5.060.000. Jadi si Danang harus bayar laptop itu 5.060.000 ya. Dari kedua contoh ini dapatlah kesimpulan bahwa kalau PPH itu mengakibatkan penerimaan menjadi berkurang. Jadi orang terima gaji itu berkurang karena harus bayar pajak. Nah, kalau PPN itu mengakibatkan harga bayar menjadi bertambah. Kayak si beli laptop tadi si Danang, baik-baik harganya 4.600.000, karena ada PPN-nya 10% jadi 5.060.000, bertambah dong nilainya ya. Jadi itu kesimpulannya, kalau PPN itu penghasilannya berkurang, kalau PPH itu mengakibatkan penerimaan menjadi berkurang, kalau PPN mengakibatkan harga bayar menjadi bertambah. Oke. Thanks for watching, see you next materi. Kalau tidak ada yang dimengerti, kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, thank you.